Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas MN19F akan mempresentasikan tentang analisis pasar konsumen. Berkembangnya sebuah perusahaan tidak terlepas dari bagaimana perusahaan tersebut memasarkan produknya. Sebelum perusahaan melakukan pemasaran, perusahaan harus melihat kualitas dan kuantitas produk yang diproduksinya. Sehingga ketika standar kualitas produk sudah terjamin, serta standar kuantitas produk per harinya sudah mencapai target, maka selanjutnya produk tersebut siap untuk dipasarkan atau didistribusikan guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan maupun konsumen. Dalam proses pemasaran tersebut, perusahaan menargetkan pada sebuah pasar yang besar, baik pasar tradisional, modern, dan pasar lokal maupun internasional, dalam memasarkan produknya dengan jumlah yang banyak. Dalam menganalisis pasar konsumen, yang pertama adalah memahami pelanggan. Contohnya, pemasaran yang berhasil mengharuskan perusahaan berhubungan penuh dengan pelanggan mereka. Jadi, seperti provider internet yang baru saja mengeluarkan produk terbarunya dan juga memasarkannya, perusahaan harus memiliki layanan customer service untuk pengaduan internet yang lambat atau juga memahami keinginan pelanggannya. 2. Memahami pelanggan dengan memperoleh pandangan 360 derajat tentang kehidupan sehari-hari mereka dan perubahan yang terjadi sepanjang hidup mereka. Seperti contohnya sekarang, orang-orang dulu lebih suka belanja pakaian langsung ke tokonya. Nah, tapi saat pandemi kayak gini, orang-orang lebih suka untuk berbelanja online di e-commerce yang tersedia yang ada di Indonesia ini. Jadi perusahaan harus siap dengan perubahan yang sangat cepat ini. Yang terakhir, produk yang tepat dipasarkan ke pelanggan yang tepat dengan cara yang tepat pula. Makna dari kata tersebut bisa diartikan sebagai berikut. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu Adidas merupakan produk sneakers terbarunya dengan segmentasi pasar dari usia 17-25 tahun. Orang-orang yang berada di usia tersebut banyak yang lagi senang-senangnya bermain media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Jadi, produsen sepatu tersebut bisa memaksimalkan dengan memasarkan produknya menggunakan media sosial tersebut di Instagram misalnya. Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, organisasi membeli, memilih, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sebagai seorang pemasar, tentunya kita harus dapat memahami bagaimana konsep dari perilaku konsumen. Di dalam konsep perilaku konsumen terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seorang konsumen untuk menentukan sebuah produknya. Faktor yang pertama yaitu faktor budaya. Terdapat kelas budaya, subbudaya, dan sosial. Faktor yang paling penting seorang konsumen untuk menentukan sebuah produknya terdapat di dalam faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial meliputi kelompok referensi, keluarga, peran sosial, dan status konsumen. Dalam faktor sosial, peran dan status konsumen sangat mempengaruhi bagaimana seorang konsumen untuk menentukan sebuah produk yang akan dipilihnya. Yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari usia, tahap dan siklus hidup, pekerjaan dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Di mana gaya hidup sangat berpengaruh penting dalam seorang konsumen untuk menentukan pilihannya. Karena seorang konsumen dalam menentukan pilihannya, ia akan berpacu kepada karakteristiknya sendiri. Proses psikologi kunci adalah titik awal untuk memahami perilaku konsumen melalui model respon rangsangan. Rangsangan pemasaran dan lingkungan memasuki kesadaran konsumen dan sekelompok proses psikologi digabungkan dengan karakteristik konsumen tertentu menghasilkan proses pengambilan keputusan dan keputusan akhir pembelian. Rangsangan pemasaran yaitu ada produk dan jasa, harga, distribusi, dan komunikasi. Rangsangan lainnya yaitu ada ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Psikologi konsumen yaitu ada motivasi, persepsi, pembelajaran, dan memori.
Selanjutnya ada karakteristik konsumen, yaitu ada budaya, sosial, dan pribadi. Selanjutnya ada proses keputusan pembelian, pengambilan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Selanjutnya ada konsumen pembelian, yaitu ada pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian, waktu pembelian, metode pembayaran. Motivasi merupakan kebutuhan untuk menjadi motif ketika kebutuhan tersebut meningkat sampai tingkat intensitas yang cukup sehingga mendorong kita untuk bertindak. Teori yang digunakan adalah teori Rifut dan teori Maslow dan juga teori Herzberg. Satu contoh adalah teori motivasi menurut Maslow, yaitu seperti piramida yang diawalinya dari bawah, yaitu nomor 1 adalah kebutuhan fisiologi seperti makanan, air, dan tempat berlindung. Dan yang kedua adalah kebutuhan keamanan seperti keamanan dan perlindungan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, di mana ingin ada rasa memiliki dan rasa cinta. Dan yang keempat itu adalah kebutuhan penghargaan diri seperti penghargaan diri, pengakuan, dan juga status. Dan yang paling akhir atau paling atas di piramida adalah nomor 5, di mana kebutuhan aktualisasi diri seperti pengembangan diri, realisasi diri. Orang yang termotivasi akan siap untuk bertindak. Bagaimana ia bertindak akan dipengaruhi oleh situasi itu sendiri. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting dari realita, karena persepsilah yang mempengaruhi perilaku aktual manusia. Pengaruh persepsi itu sendiri merupakan proses di mana kita dapat memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Orang bisa mempunyai persepsi berbeda tentang objek yang sama karena 3 proses pemahaman. 3 proses pemahaman itu sendiri antara lain atensi selektif, distorsi selektif, retensi selektif, dan persepsi bawah sadar. Pembelajaran merupakan proses bagi para individu untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman, pembelian dan pemakaian yang mereka terapkan pada perilaku yang akan datang. Pembelajaran berasal dari interaksi, dorongan atau motivasi, rangsangan, pertandaan, respon, dan penguatan. Pendekatan populer dari pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori pengkondisian klasik. Yang kedua, teori pengkondisian instrumental. Dan yang ketiga, teori pembelajaran melalui pengamatan. Memori adalah penyimpanan informasi dan pengalaman saat menjalani hidup. Memori dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama jangka pendek dan jangka panjang. Memori jangka pendek adalah kapasitas penyimpanan yang terbatas diimbangi oleh kapasitas pemrosesan yang juga terbatas. Dan bukan hanya itu, terdapat pula pertukaran konstan antara kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan. Memori jangka panjang adalah unsur pusat perkembangan kognitif yang memutuskan seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Asosiasi merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, persepsi, citra, pengalaman, kepercayaan, sikap, dan sebagainya yang berhubungan dengan merek dan node merek. Proses pembelian konsumen. Proses pembelian konsumen itu ada 5 tahap. Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif.
yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima perilaku pasca pembelian. Langkah-langkah antara evaluasi dan alternatif dan keputusan pembelian. Yang pertama, sikap orang lain. Yang kedua, keputusan pembelian. Yang ketiga, faktor situasional yang tidak diantisipasi. Yang keempat, niat untuk membeli. Dan yang kelima, evaluasi alternatif. Adapun pasca pembelian konsumen. Ada produk atau menyingkirkan produk untuk sementara, menyingkirkan produk untuk selamanya, mempertahankan produk, menyewakan produk, meminjamkan produk, menggunakan produk untuk melayani tujuan awal, mengubah produk untuk melayani tujuan baru, dan menyimpan produk. Adapun memberikan produk kepada orang lain, menukarkan produk, menjual produk, membuang produk, dan adapun untuk dijual kembali untuk digunakan langsung kepada konsumen melalui perantara kepada perantara. Adapun kesimpulannya adalah dalam menganalisis pasar konsumen, orang perlu mengetahui penduduk, objek, tujuan pembeli, organisasial, operasi, dan peristiwa. Perilaku pembeli dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologis.